Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur Allah masih memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, serta dilimpahkan kesehatan. Semoga ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat. Anak sekalian, kembali Pak Andi akan melanjutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau selamat dari upaya dibakar oleh Raja Namrud, sehingga Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan keselamatan, bahwa apa yang disampaikan, yang didakwahkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada umatnya adalah satu kebenaran, sehingga kita harus selalu meyakini apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada kita yang saat ini berupa Al-Quran ini. Anak sekalian, setelah dibakar oleh Raja Namrud dan Nabi Ibrahim terselamatkan, Ibrahim dikaruniai anak yang soleh, yaitu Ismail alaihissalam dari istri Hajar. Setelah kelahiran itu, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menuju ke Makkah. Dari Palestina menuju ke Makkah jaraknya sekitar 1.500 km. Perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang dibimbing oleh Allah sehingga mampu menuju ke Makkah. Anak sekalian, sesampai di Makkah, Ibrahim, Hajar dan Ismail, mereka melihat kondisi Mekah saat itu tandus, kering, panas, sulit untuk mendapatkan air, tidak ada tanaman. Saat itu benar-benar kondisi alam sangat menantang. Dengan kondisi yang begitu panas terik, akhirnya Ibrahim menyatakan kepada Hajar, "Hei istriku, saya akan kembali ke Palestina. Engkau kutinggalkan di sini bersama anakmu Ismail." Dengan ketulusan akhirnya Hajar pun menerima, dan Ibrahim pun melanjutkan perjalanan menuju kembali ke Palestina untuk juga menjenguk istrinya yang bernama Sarah, dan nanti juga ada anak yang bernama Ishak. Ternyata anak sekalian, dalam kesendirian Hajar dengan Ismail di tengah padang pasir yang tandus, makanan sudah mulai berkurang,
Minuman sudah mulai habis. Ismail membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Sehingga Hajar pun mencari air untuk minum anaknya. Dilihatlah di padang yang tandus itu ada kemilau air. Ternyata setelah didatangi, itu adalah fata morgana, kilauan akibat sinar matahari yang panas mengenai perbukitan. Dianggapnya air, padahal itu adalah panas yang menyengat. Hajar menuju ke sana berlarian, tidak didapatkan air. Kembali lagi di bukit berikutnya, dianggapnya ada air, ternyata tidak ada air. Itulah Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Hajar berlari-lari mencari air. Ternyata setelah sekian lama mencari air itu, dia kelelahan di hadapan Ismail yang tergeletak di tanah itu. Ternyata Allah memberikan karunia-Nya. Bayi Ismail menggerakkan kaki-kakinya. Ternyata Allah memberikan rahmat. Keluarlah air. Air berlimpah. Hajar bersyukur, alhamdulillah. Ternyata muncullah sumber air yang dinamakan dengan air Zam-Zam. Sehingga Hajar pun meminumnya. Ismail pun juga demikian. Sehingga banyak orang-orang yang mencari di mana mencari untuk mendapatkan air. Dia akhirnya menuju ke tempat itu. Di Zam-Zam itulah banyak para pedagang mencari air. Sehingga Ismail dengan ibunya benar-benar mendapatkan kecukupan rezeki. Sekian tahun pun berlalu. Ibrahim alaihissalam kembali ke Makkah. Didapatinya anaknya sudah besar. Sudah lama tidak berjumpa. Dengan perjumpaan itu mereka bersyukur Allah memberikan keselamatan. Saat malam Ibrahim bermimpi. Mimpinya berupa menyembelih Ismail. Ibrahim bingung. Apakah ini wahyu Allah untuk menyembelih anakku sendiri? Malam kedua juga begitu, bermimpi untuk menyembelih Ismail. Ibrahim tidak tega menyampaikan hal ini kepada Ismail. Sampai malam yang ketiga pun juga demikian. Sehingga Ibrahim pun menyampaikan kepada Ismail, "Hei anakku, ayah beberapa malam ini bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu?" Ismail yang begitu tegar menjawab, "Hei ayah, kalau itu memang wahyu dari Allah, laksanakanlah. Insya Allah kami akan menjadi hamba yang sabar." Maka Ibrahim pun juga masih ragu, khawatir. Sudah sekian lama tidak berjumpa, tapi setelah berjumpa disuruh untuk menyembelihnya. Luar biasa ketegaran Ismail. Maka dicarilah tempat yang memadai untuk bisa menyembelih Ismail. Di tengah perjalanan, Ibrahim digoda oleh setan, sehingga dilempar setan itu dengan batu. Yang saat ini kita menyaksikan ibadah haji, di antaranya adalah lempar jumroh dengan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Godaan setan berupaya untuk menggoda Ibrahim, tapi ternyata Ibrahim tegar, Ismail pun tegar. Sesampai di tempat yang tepat, Ibrahim
tidak tega melihat anaknya yang begitu tegar. Pipi Ibrahim sudah menempel di batu untuk segera disembelih. Hei ayah, kalau ayah tidak tega, kata Ismail, tutupilah wajahku. Maka Ibrahim pun melaksanakan. Dan ketika proses penyembelian akan dilakukan, Allah memberikan wahyu. Hai Ibrahim, engkau bersama Ismail benar-benar orang yang sabar, orang yang tegar menghadapi ujian. Maka sembelihan yang berupa Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba yang besar. Dan domba pun akhirnya disembelih bersama, dan dagingnya pun dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Anakku sekalian, luar biasa. Ketegaran Ibrahim, kesabaran Ismail, Allah memberikan rahmatnya, sehingga kelimpahan rezeki yang banyak berlimpah. Saat ini kita masih mendengarkan di hari tasyrik yang ketiga ini, takbir, tahlil, dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang berhaji pun juga menyampaikan kalimat-kalimat pujian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sehingga Allah pun mengabadikan proses ketegaran itu dengan kegiatan ibadah berkurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inilah anakku sekalian, keteladanan Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang mampu memberikan penyerahan kepada kehidupan kita, agar kita senantiasa sabar ketika menghadapi ujian dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan. Semoga kita menjadi hamba yang selalu dikasihinya. Marilah kita senantiasa untuk istiqomah beribadah dan berdoa. Selamat beridul adha. Semoga hari raya idul adha ini benar-benar memberikan kemanfaatan yang besar. Dan terus kita berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir. Semangatlah untuk terus belajar. Tuntutlah ilmu dan raihlah cita-citamu. Dan terus kita berdoa agar Allah memberikan petunjuk, Allah mengabulkan doa kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan teruslah semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.